Parmin dengan sapu lidi di tangan menyusuri lorong pabrik tekstil Subang yang lengang. Malam itu ia sendirian, ditemani desing mesin pendingin dan keheningan yang menusuk. Sudah lebih dari 20 tahun ia mengabdikan diri sebagai petugas kebersihan. Di sana hidupnya sederhana, jauh dari kemewahan, cukup untuk menghidupi adik perempuannya yang masih sekolah. Pikiran Parmin melayang pada tagihan sekolah adiknya yang membengkak, membuatnya menghela napas panjang. Tiba-tiba suara langkah kaki memecah kesunyian. Pak Hardi, pemilik pabrik yang terkenal dengan kekayaannya yang misterius, muncul dari balik tumpukan kain. Wajahnya yang biasanya angkuh malam itu terlihat lebih ramah, nyaris licik. "Parmin, kemari sebentar," panggilnya. Parmin meletakkan sapunya dan mendekat. Hatinya sedikit berdebar. Jarang sekali Pak Hardi mau berbicara langsung dengannya. "Saya dengar kamu sedang kesulitan keuangan, Parmin?" tanya Pak Hardi. Suaranya pelan dan mengayun. Parmin mengangguk ragu. "Begini, saya ada rezeki sedikit untukmu. Anggap saja ini bonus atas loyalitasmu selama ini." Pak Hardi mengeluarkan segepok uang tunai dari saku jasnya. Mata Parmin membelalak. Jumlahnya sangat besar, lebih dari gaji 3 bulannya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi kebutuhan mendesak mengalahkan keraguannya. "Tidak usah sungkan, ambil saja. Tapi ada satu syarat," lanjut Pak Hardi. Senyum tipis tersungging di bibirnya. "Jangan sampai ada yang tahu tentang uang ini, bahkan adikmu sekalipun. Ini rahasia kita berdua." Parmin mengangguk cepat. Tangannya gemetar saat menerima uang itu. Aroma melati dan kemenyan samar-samar tercium dari tubuh Pak Hardi, menambah keanehan pada situasi tersebut. Parmin menyimpannya hati-hati di dalam tas kerjanya. Jantungnya berdegup kencang. Rezeki tak terduga ini terasa seperti berkah, namun juga menyisakan kegelisahan yang tak dapat ia jelaskan. Malam itu Parmin pulang dengan perasaan campur aduk antara kelegaan dan firasat buruk yang mulai menyelimuti dirinya. Parmin tiba di kontrakannya. Dadanya masih berdegup kencang. Uang dari Pak Hardi terasa berat di dalam tasnya. Bukan hanya karena jumlahnya, tetapi juga karena beban rahasia yang menyertainya. Ia memutuskan untuk tidak memberitahu adiknya Indri tentang uang itu. Sesuai permintaan Pak Hardi, Indri sedang tertidur pulas di kamar sebelah. Parmin meletakkan uang itu di bawah bantalnya, berharap tidur dapat meredakan kegelisahannya. Namun malam itu adalah awal dari mimpi buruknya. Parmin merasa ada sesuatu yang aneh. Udara di dalam kamar terasa dingin dan berat. Meskipun jendela tertutup rapat, aroma melati dan kemenyan yang tercium dari tubuh Pak Hardi sore tadi kini semakin kuat tercium di seluruh ruangan, bercampur dengan bau amis darah yang samar. Ia mencoba memejamkan mata, berharap semua ini hanya perasaan. Tiba-tiba ia merasakan cekikan kuat di lehernya. Parmin terbangun dengan terengah-engah. Matanya terbelalak dalam kegelapan. Ia mencoba berteriak,
tetapi suaranya tercekat. Tangannya meraba-raba lehernya, merasakan sesuatu yang dingin, bersisik, dan licin melilitnya dengan erat. Sebuah ular besar berwarna hitam legam dan bersisik mengilat, melilit lehernya. Kepalanya yang pipih dan bermata merah menyala mendekat ke wajah Parmin. Napasnya terasa dingin dan bau tanah basah. Parmin meronta, mencoba melepaskan lilitan mematikan itu. Tetapi tenaga ular itu jauh lebih besar darinya. Lilitan itu semakin mengencang, mencekiknya hingga napasnya tersengal-sengal. Ular itu bergerak naik, melilit seluruh tubuh Parmin dari leher hingga kakinya, membuatnya tak bisa bergerak. Ia merasa tulangnya diremukkan, paru-parunya seperti akan meledak. Pandangannya mulai kabur dan kegelapan perlahan menyelimutinya. Suara desisan halus mengisi telinganya, seolah-olah ular itu sedang membisikkan sesuatu yang mengerikan. Ia tahu ini bukan mimpi, ini nyata, dan ia hampir mati. Indri terbangun oleh suara ribut dari kamar kakaknya. Hatinya tidak enak, firasat buruk menyelimuti. Ia membuka pintu kamar Parmin dan terkejut melihat kakaknya tergeletak di lantai. Tubuhnya kaku dan wajahnya membiru. Di leher Parmin, Indri melihat seperti ada bekas lilitan yang menghitam. Bau melati dan amis darah begitu menyengat di kamar itu. Indri panik. Ia mencoba membangunkan Parmin, namun tak ada respons. Ia bergegas keluar, meminta bantuan tetangga terdekat. Pak RT, Pak RT, seorang pria tua yang dihormati di kampung itu, segera datang. Ia melihat kondisi Parmin dan menggelengkan kepala. Ini bukan penyakit biasa, Nduk, katanya dengan suara berat. Sepertinya ada kiriman. Pak RT teringat akan Mbah Dukun, orang pintar yang tinggal di ujung desa. Tanpa pikir panjang, ia menyuruh Indri untuk segera menjemput Mbah Dukun. Indri berlari sekuat tenaga. Air mata membasahi pipinya. Ia memohon kepada Mbah Dukun untuk datang menolong kakaknya. Mbah Dukun, seorang wanita tua dengan rambut putih panjang dan mata yang tajam, mengangguk. Ada hawa jahat yang menyelimuti saudaramu. Cepat kita pergi. Sesampainya di kontrakan Parmin, Mbah Dukun segera menyiapkan sesajen sederhana dan mulai merapal mantra. Asap kemenyan memenuhi ruangan, bercampur dengan bau melati dan amis. Mbah Dukun mengamati tubuh Parmin, lalu matanya tertuju pada segepok uang di bawah bantal Parmin. Ia mengambilnya dan tiba-tiba uang itu memancarkan aura hitam yang pekat. Ini dia biang keladinya, desis Mbah Dukun. Uang ini adalah tumbal pesugihan. Mbah Dukun menjelaskan bahwa uang itu adalah umpan dan Parmin telah dijebak untuk menjadi tumbal. Indri terkejut mendengar penjelasan itu. Air matanya semakin deras. Mbah Dukun mulai merapalkan mantra-mantra yang lebih kuat, menaburkan garam dan beras kuning di sekeliling Parmin. Suhu ruangan tiba-tiba turun drastis dan suara desisan halus kembali terdengar. Kali ini lebih mengerikan. Mbah Dukun terus merapalkan mantra-mantra kuno. Suaranya bergetar, namun penuh kekuatan. Asap kemenyan semakin tebal, membentuk bayangan-bayangan aneh di dinding. Tiba-tiba suara desisan
yang tadi sayup terdengar kini berubah menjadi raungan marah. Seolah-olah ada sesuatu yang besar dan tak terlihat sedang berjuang. Mbah Dukun mengusap dahi Parmin dengan air bunga, lalu membacakan ayat-ayat suci. Secara perlahan, aura hitam di sekitar Parmin mulai memudar. Lilitan tak terlihat yang tadi mencekiknya kini tampak mengendur. Parmin mulai terbatuk-batuk, matanya sedikit demi sedikit terbuka. Indri memeluk kakaknya Aratorat. Air mata syukur membasahi pipinya. Mbah Dukun menjelaskan bahwa makhluk yang melilit Parmin adalah khodam pesugihan milik Pak Hardi. Khodam itu mencoba menarik jiwa Parmin sebagai ganti rugi atas uang yang telah diberikan. Kau sangat beruntung, nak. Nyawamu hampir melayang, kata Mbah Dukun pada Parmin. Ia kemudian menasihati Parmin agar tidak mudah tergoda dengan rezeki yang datang dengan cara yang tidak wajar. Rezeki yang berkah tidak akan pernah meminta tumbal, tegasnya. Mbah Dukun mengambil uang dari bawah bantal Parmin, membacakan mantra di atasnya, dan membakarnya di dalam sebuah wadah tanah liat. Api yang membakar uang itu berwarna kebiruan dan aroma amis darah kembali tercium sesaat sebelum menghilang bersama asap. Setelah kejadian itu, Parmin mengalami trauma berat. Ia berhenti bekerja di pabrik tekstil itu dan memilih mencari pekerjaan lain yang lebih sederhana. Indri selalu berada di sisinya, merawat dan mendukungnya. Mereka berdua belajar banyak dari pengalaman pahit ini. Mereka mengerti bahwa kekayaan yang didapat dengan cara kotor tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati, melainkan hanya penderitaan. Sementara itu, di pabrik tekstil, desas-desus tentang kekayaan mendadak Pak Hardi yang disertai dengan berbagai kejadian aneh mulai menyebar. Banyak yang menduga Pak Hardi membayar mahal untuk mempertahankan kekayaannya. Parmin dan Indri tidak pernah lagi berurusan dengan Pak Hardi atau hal-hal gaib lainnya. Mereka memilih hidup sederhana namun damai, dengan pelajaran berharga yang akan selalu mereka ingat bahwa ketenangan batin jauh lebih berharga daripada harta benda yang didapat dengan cara terlarang.